pada ibu. Yang pertama, kita melakukan inspeksi apakah ada ketombe. Kemudian kita melakukan palpasi pada kepala ibu apakah ada benjolan dan nyeri tekan. Setelah itu kita melihat wajah ibu apakah ada odem atau pembengkakan. Ya, ibu di sini saya tidak melihat adanya pembengkakan. Setelah itu kita memeriksa mata ibu. Kita memeriksa yang pertama sklera dengan menyuruh ibu untuk melihat ke bawah. Normal sklera berwarna putih. Kemudian kita memeriksa konjungtiva ibu dengan menyuruh ibu melihat ke atas. Dan normal konjungtiva itu berwarna merah muda. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada daerah hidung. Kita menekan hidung ibu apakah ada benjolan atau tidak. Setelah itu kita memeriksa di bagian mulut ibu dengan menyuruh ibu untuk membuka mulut. Kita melihat apakah ada karies atau gigi berlubang dan sariawan. Ya, ibu di sini tidak ada sariawan. Kemudian kita memeriksa bagian leher ibu. Yang pertama kita memeriksa kelenjar tiroid dengan menyuruh ibu menelan ibu. Apakah ibu merasa sakit? Tidak. Kemudian kita memeriksa kelenjar limfe. Apakah ada pembengkakan atau tidak? Setelah itu kita memeriksa vena jugularis apakah ada pembengkakan. Ya, ibu tidak ada pembengkakan. Kemudian kita memeriksa area payudara ibu dengan menyuruh ibu untuk mengangkat tangan. Permisi, ibu. Setelah itu kita melihat apakah ada bendungan ASI atau infeksi pada payudara ibu. Setelah itu kita melakukan palpasi pada payudara ibu. Permisi ya, ibu. Ya, ibu, di sini saya tidak merasakan adanya pembengkakan. Kemudian kita suruh ibu untuk menurunkan tangan. Setelah itu kita pencet putih susu ibu apakah ada pengeluaran ASI atau tidak. Setelah itu kita suruh ibu untuk menurunkan tangan. Kemudian kita memeriksa bagian payudara yang terdekat. Kita melihat apakah ada infeksi pada payudara ibu dan kemerahan. Setelah itu kita melakukan palpasi. Ya, ibu, di sini juga tidak ada pembengkakan pada payudara ibu. Karena itu kita menurunkan tangan ibu. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan pada area abdomen. Pertama kita meraba TFU. Jika teraba keras dan bulat berarti kontraksinya bagus. Setelah itu kita mengukur TFU. Sini saya mendapat 2 jari di bawah pusat. Kemudian kita mengajar ibu untuk melakukan masase dengan 4 jari. Ya, ibu, kontraksi yang bagus itu terasa keras dan bundar. Dan jika lunak, kontraksinya itu berarti tidak bagus. Jika kontraksinya lunak, ibu bisa lakukan seperti yang saya lakukan ini. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan genitalia. Kita mengatur posisi ibu dengan posisi yang nyaman, posisi dorsal recumbens.
Sebelum kita melakukan pemeriksaan pada daerah genitalia, kita melakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Pertama, kita membersihkan dari labia minora terjauh, kemudian labia mayora terdekat, kemudian dari klitoris sampai ke perineum. Setelah kita melakukan vulva hygiene, kita melihat pengeluaran lokea. Pengeluaran lokea, yang pertama ada lokea rubra, yaitu warna merah kehitaman berlangsung selama 1-3 hari. Kemudian ada lokea sanguinolenta berwarna merah kecoklatan berlangsung selama 4-8 hari. Kemudian ada lokea serosa, itu berwarna kekuningan bercampur lendir berlangsung selama 8 hari sampai 14 hari. Kemudian ada lokea alba berwarna putih setelah 2 minggu postpartum. Kemudian ada lokea purulenta, itu cairan yang abnormal, yaitu berbau dan disertai dengan adanya infeksi. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan ekstremitas. Kita melihat apakah ada varises, kemudian apakah ada odem atau pembengkakan. Kemudian kita menekan betis ibu, apakah ada nyeri tekan. Apakah ibu merasakan adanya nyeri ketika saya tekan? Setelah itu kita melakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Kita melihat tangan ibu apakah ada odem atau pembengkakan. Setelah itu kita melihat kuku ibu apakah pucat atau warna merah muda. Dan warna merah muda itu adalah kuku yang normal. Ya ibu, setelah saya lakukan pemeriksaan pada ibu, kondisi fisik ibu baik. Namun ada keluhan tadi yang ibu bilang, yaitu pembengkakan pada kaki ibu. Ya ibu, saya beritahu penyebab kaki bengkak setelah melahirkan itu disebabkan yang pertama adalah proses mengejang saat persalinan. Yang kedua ada asupan cairan infus selama proses persalinan. Kemudian ada efek dari hormon progesteron yang menyerap dalam natrium dan air. Kemudian cara mencegah agar pembengkakan tidak terjadi pada kaki ibu, yang pertama hindari berdiri atau duduk terlalu lama. Kemudian tinggikan kaki saat beristirahat atau berbaring. Kemudian kenakan pakaian yang elastis, jangan yang ketat ya ibu. Kemudian olahraga secara rutin seperti berjalan atau berenang. Kemudian ada hindari menyilang kaki saat duduk. Kemudian ada hindari pemijatan pada daerah yang bengkak. Ya ibu, itu saja. Dari yang saya bilang tadi, apakah ibu mengerti? Iya, mengerti. Iya, baik ibu. Terima kasih ibu. Iya.